Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Darmawan. Akan menjelaskan tentang jalan menuju tasawuf. Orang-orang yang menempuh jalan sufi dalam istilah tasawuf digambarkan seperti orang-orang yang menempuh jalan, yaitu jalan menuju Tuhan. Dalam istilah tasawuf, jalan menuju Tuhan dinamakan tarikah, yaitu jalan penyucian hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di samping istilah tarikah, terdapat istilah syariah, yang secara harfiah juga berarti jalan. Syariah ialah jalan utama, yaitu aturan-aturan dalam hukum-hukum agama pada umumnya, yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tarikah adalah jalan khusus, yaitu jalan penyucian hati yang tidak lain merupakan pendalaman di dalam mengamalkan syariah. Syariah merupakan jalan utama, sedangkan tarikah merupakan jalan khusus yang terdapat di dalam jalan utama. Tujuan menempuh dan tarikah adalah untuk mencapai hakikat, yaitu kebenaran yang bersumber dari zat yang maha benar al-haq, yaitu Allah. Hakikat adalah kebenaran sejati yang dianugerahi Allah kepada hambanya. Ahli tasawuf membuat perumpamaan. Syariah digambarkan seperti sebuah lingkaran. Tarikah adalah jari-jari yang terdapat di dalam lingkaran. Dan hakikat adalah titik yang terdapat pada pusat lingkaran. Semua jari-jari yang terdapat di dalam lingkaran itu ditarik menuju titik yang terdapat di dalam lingkaran. Perumpamaan lainnya, syariah ibarat lautan, tarikah ibarat mengarungi lautan itu, dan hakikat ibarat mutiara yang terdapat di dasar lautan. Untuk sampai ke hakikat, seseorang harus mengarungi lautan itu sedalam-dalamnya, sehingga memperoleh mutiara yang terdapat di dasar lautan. Dalam pada itu, menurut ahli tasawuf, hakikat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai semata-mata dengan kehendak atau ikhtiar manusia. Hakikat diperoleh sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Asyarat, yang pertama dirasakan oleh sufi ialah hal muraqabah, yaitu kesadaran bahwa ia dilihat dan diawasi oleh Allah. Hal muraqabah selanjutnya membawa kepada qurub, yaitu rasa dekat dengan Allah. Juga muhabah atau cinta kepada Allah, yaitu cinta yang disertai rasa takut kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah, azab Allah, dan raja, mengharap kepada rahmat Allah. Dari hal cinta dan mengharapkan kepada Allah ini membawa kita kepada syak, rindu kepada Allah. Selanjutnya membawa kita kepada uns, kegembiraan dalam kebersamaan dengan Allah. Tumaninah, ketentraman dan syahadah, menyaksikan dengan hati kepada Allah di dalam ciptaannya. Musyahadah membawa kita kepada keyakinan sesungguhnya kepada Allah. Tujuan tasawuf menurut Al-Syarat adalah musyahadah, yang selanjutnya membawa kita kepada keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah makna kedekatan sesungguhnya dengan Allah, sebagaimana dalam hadis, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Sendi-sendi perjuangan rohani. Menurut ajaran para sufi, ada 4 perkara yang merupakan sendi-sendi perjuangan rohani menuju kepada Allah, yaitu sedikit bicara, kilat al-kalam, sedikit makan, kilat al-talam, sedikit tidur, kilat manam, dan mengasingkan diri kepada manusia, al-itizal min al-nas. Dalam suatu syair dikatakan bahwa rumah rohani para wali itu ada 4 tiang, yaitu diam, al-sum, mengasingkan diri, itizal, lapar, al-ju, dan bangun pada malam hari, al-sar. Sedikit bicara maksudnya ialah menjaga lidah dari ucapan yang tidak berguna. Sedikit makan maksudnya ialah banyak berpuasa, mengendalikan hawa nafsu kepada kesenangan duniawi. Sedikit tidur maksudnya ialah bangun pada malam hari untuk melakukan salat dan berzikir pada Allah. Mengasingkan diri dari manusia maksudnya ialah mengasingkan diri dari dalam waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah. Bisa juga bahwa seorang sufi itu hatinya terasing dari makhluk karena ia senantiasa bersama Allah.
Walaupun secara lahiriah artinya terasing dari makhluk, ia bermuamalah dengan makhluk sebagaimana manusia pada umumnya. Seluruh aktivitas diniatkan untuk beribadah dan takarub kepada Allah. Tahali, tahali, dan tajali. Tahali, tahali, dan tajali merupakan tahapan-tahapan dari penjelasan lain menuju Tuhan. Tahali artinya mengosongkan jiwa dari sifat yang tercela, dari maksiat lahir dan batin. Tahali artinya menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji dari ketaatan lahir dan batin. Tajali artinya terbukanya takbir yang mengalingi hambanya dengan Allah sehingga hamba menyaksikan dengan penglihatan hatinya tanda-tanda kehadiran Allah dan keagungannya. Tahali, tahali, dan tajali merupakan salah satu tema pokok tasawuf dalam Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan pendidikan, akhlak sebagai suatu cara menyucikan jiwa. Syekh Amin Al-Qudri berkata, hendaknya orang yang menempuh jalan sufi menyongsong hati dari sifat yang tercela, seperti iri hati, dengki, dan sombong, membanggakan diri, pikir, riya, senang kepada tahta dan pangkat, bermegah-megah, gadab, menggunjing, mengadu domba, dusta, banyak bicara yang tidak berguna, dan lain-lain. Tahali selanjutnya diikuti atau disertai dengan tahali, yaitu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, misalnya menghiasi jiwa dengan akidah yang benar, obat, sabar, wara, zuhud, qanaah, ridho, syukur, berkata benar, menyampaikan amanah, menjaga hak tetangga, menyebarkan salam, dan lain-lain. Tahali dan tahali ditempuh dengan mengosongkan jiwa dari sifat yang buruk, selanjutnya mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Tidak berarti jiwa harus dikosongkan lebih dulu dari semua sifat yang buruk, sesudah itu baru dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Tetapi keduanya dapat dilaksanakan dalam proses yang berjalan bersama-sama. Begitu suatu sifat tercela dijauhi, bersamaan dengan itu sifat yang terpuji ditumbuhkan. Banyak sekali sifat-sifat yang tercela merupakan kebalikan atau lawan dari sifat-sifat yang terpuji. Kikir adalah sifat yang tercela, dan dermawan adalah sifat yang terpuji. Sifat tercela dalam jiwa manusia ada yang mudah diketahui dan ada yang sulit diketahui. Ada yang nyata dan ada yang tersembunyi di dalam hati. Ada yang mudah diobati dan ada yang sulit diobati. Ada yang kaitannya dengan syahwat jasmani dan ada yang kaitannya dengan syahwat rohani. Untuk mengobati sifat-sifat diperlukan bimbingan guru rohani yang memberikan bimbingan kepada murid tentang jalan menuju pada Tuhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.